Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai teori etologi dan peranannya dalam perkembangan. Kali ini saya akan memperkenalkan kelompok saya. Saya Lutfianingsih, NIM 546. Miftahun Najahi, NIM 566. Hisyam Nasid, NIM 561. Dan Lamia Fajar Dwi Lestari, NIM 515. Pengertian etologi. Etologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti kebiasaan, dan logis yang berarti ilmu atau pengetahuan. Ethos bisa pula berarti etis atau etika, dapat juga berarti karakter. Etologi adalah studi tentang tingkah laku manusia dan hewan dalam konteks evolusi. Etologi lahir sebagai suatu pandangan penting karena pekerjaan para pakar ilmu hewan Eropa, khususnya Konrad Lorenz. Etologi menekankan bahwa perilaku sangat dipengaruhi oleh biologi, terkait dengan evolusi dan ditandai oleh periode yang penting atau peka. Etologi muncul sebagai kontributor penting terhadap teori perkembangan manusia karena ahli ilmu hewan Eropa. Teori etologi dapat berkembang karena adanya peran para tokoh etologis. Konrad Z. Lorenz sebagai bapak etologi modern yang juga telah meraih hadiah Nobel pada tahun 1973. Ia adalah seorang psikologi, zoologi, dan ornitologi berkebangsaan Australia. Lorenz bertemu dengan Nicholas Tinbergen yang juga seorang ahli tingkah laku hewan. Mereka berdiskusi tentang hubungan antara respon penyesuaian tentang tempat dengan mekanisme pelepasan yang dapat menjelaskan timbulnya tingkah laku berdasarkan insting. Pemikiran mereka merupakan cikal bakal lahirnya etologi. Peran dalam perkembangan. Teori etologi menekankan kepada proses psikologis yang berinteraksi dengan pengalaman, kematangan hormonal, fisik, perkembangan lokomotor, dan peningkatan efisiensi sistem saraf menandai pentingnya periode sensitif. Fase-fase kelekatan perkembangan manusia dalam teori etologi. Fase pertama, merespon kepada seseorang. Fase ini akan terjadi pada bayi lahir sampai berusia 3 bulan. Fokus hanya terhadap orang-orang yang dikenalnya. Fase ini terjadi pada bayi berusia 3-6 tahun. Biasanya hal ini terjadi karena adanya interaksi aktivitas antara bayi, orang tua, atau orang-orang yang sering berinteraksi dengannya, sehingga bayi mulai dapat membedakan antara orang yang dikenal dan yang tidak dikenal. Begitulah bayi berinteraksi dengan seorang dewasa, ibu-ibu, atau orang tua lainnya. Nah, selanjutnya mengenai mekanisme perkembangan. Yang pertama, etologi menekankan pada proses biologis yang berinteraksi dengan pengalaman. Yang kedua, sebagai tambahan dari perubahan biologis sepanjang rentang kehidupan terhadap kemampuan belajar yang umum atau spesifik. Yang ketiga, kemampuan belajar yang dibangun sampai sistem saraf. Inilah yang memungkinkan organisme dapat belajar dari pengalamannya.
Yang keempat, etologis juga mempelajari perilaku yang dipelajari, yang ditunjukkan untuk adaptasi. Yang terakhir yaitu kritik terhadap teori etologi, yaitu konsep periode kritis dan periode sensitif masih terlalu kaku, terlalu menekankan pada dasar biologis, perhatian terhadap kognisi kurang memadai. Teori tersebut lebih baik dalam menghasilkan penelitian-penelitian dengan hewan daripada dengan manusia. Sekian PPT dari kami. Kami undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.